Selain Ahmad Albar dan Ucok Harahap, Gito Rolis dikenal sebagai musikus urakan dan berambut ala afro alias kribo pada dekade 1970-an. Bernama asli Bangun Sugito Tukiman, ia dilahirkan pada 1 November 1947 di Biak, Papua. Ia tumbuh dan besar sebagai pemuda Bandung. Gito sempat mengenyam pendidikan di jurusan seni rupa Institut Teknologi Bandung, tapi tak selesai. Pada 1968, ia bergabung dengan kelompok musik The Rollies. Menurut buku Ensiklopedi Musik yang ditulis Yapi Tamboyong atau Remy Silado, The Rollies dikenal sebagai propagandis Blood, Sweat and Tears dan Chicago. Anggota-anggota awalnya selain Gito antara lain Benny Likumahua, Dedi Stanzah, Iskandar, Deli, Boni, dan Iwan, yang kemudian berganti pemain dengan masuknya Jimmy Manopo dan Uche Tekol. Nama Rollies berasal dari jenis rambut mereka yang roll atau keriting dan lurus, kemudian disingkat Rollies. Mulai dekade 1970-an, The Rollies mengandalkan alat musik tiup sebagai instrumen. Alat musik tiup ini terinspirasi setelah mereka menyaksikan sebuah grup musik tiup dari Australia bernama Renaissance dalam penampilannya di sebuah klub malam di Singapura. Mereka pernah dikontrak sebuah klub malam di Singapura. Album pertamanya tahun 1968 direkam label Philips asal Singapura. Gito terlihat mirip penyanyi James Brown. Suaranya yang parau menjadi ciri khas. Pada akhirnya, ia memilih mengikuti gaya dan teknik bernyanyi James Brown. Pada album perdana The Rollies yang direkam Philips Production Singapura, ia menyanyikan lagu-lagu James Brown seperti It's a Man's World, I Feel Good, dan Cold Sweet. Selain terampil bernyanyi, Gito juga punya aksi panggung yang memikat. Ia juga menguasai alat musik trompet hingga biola. Antara tahun 1972 dan 1974, ia terlibat obat. Hal ini membuatnya didepak dari The Rollies. Saat itu, ia sempat bergabung dengan kelompok musik Cockpit di Jakarta. Dalam majalah Anekarya, Gito mengakui ia mengenal dari pergaulan. Mula-mula, ia ingin coba-coba karena ikut-ikutan. Saat masih kecanduan, badannya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Namun, ia berusaha sembuh. Dalam majalah Tempo, ia berkisah, saat remaja, sebanyak 2 kali ia berhubungan dengan dokter ketergantungan. Menurut buku Ensiklopedi Musik, ia pun berobat secara kontemplasi, disertai silat, yang dipimpin Abang Boni Rollies. Berangsur-angsur, Gito mulai pulih. Ia berhenti dari jerat pada 1976 dan kembali bergabung dengan Rollies yang sudah membesarkan namanya. Tahun 1976,
Gito resmi berduet dengan Deddy Stanza dalam album berbahasa Inggris bertajuk Higher and Higher, yang seluruh lagunya ditulis Denny Sabri, seorang wartawan majalah Aktuil. Di album ini terdapat satu lagu yang menarik, diciptakan khusus oleh Denny Sabri setelah terinspirasi mengamati gerakan tubuh Gito bila sedang manggung, berjudul Do the Gito Dance. Hey, listen everybody, we gonna do a new fire dance. A heat to the nation. Let's see the Gito dance. All right. G-I-T-O, 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 G-I-T-O. Do the Gito dance. Gito dance. Gito dance. Gito dance. Come on everybody. Memasuki tahun 1976 hingga 1977, rock mulai menurun. Beberapa waktu, ia ibarat layangan putus. Ia lalu pindah dari Bandung ke Jakarta. Di Jakarta, ia berkenalan dengan film. Pertama kali diberi kesempatan oleh Nico Pelemonia untuk bermain dalam salah satu filmnya. Film pertamanya berjudul Perempuan Tanpa Dosa pada 1978. Sejak itu, ia dikenal sebagai aktor. Karakter yang dimainkan Gito cenderung pada sosok antagonis. Pada paruh dasawarsa 1980-an, Gito memulai menjajaki karir musik sebagai penyanyi solo dengan merilis album Tuan Musik. Pasang telinga, dengarlah sentakan musik ceria. Sambutlah datangnya hari ini. Karirnya terbilang mentereng saat menjadi penyanyi solo. Ia pernah berduet dengan Farid Harja. Bahkan, Harpa Record dan Atlantic Record menggandeng Gito berduet dengan vokalis Ahmad Albar lewat lagu Kartika dan Donadona Tobat, dan lebih menekuni agama Islam serta menjadi dai. Tahun 2002, ia muncul menjadi penjual buku bekas yang bijaksana dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Film terakhirnya berjudul Janji Joni pada 2005. Lewat film itu, ia meraih Piala Citra sebagai pemeran pembantu terbaik di Festival Film Indonesia 2005. Sejak 2005, ia terserang kanker kelenjar getah bening. Gito meninggal dunia pada 28 Februari 2008.